Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya, dia tidak akan pernah bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan, karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi praktek dari dua sumber besar yang utama yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang adab, umpamanya tentang adab bertetangga, Al-Quran bicara tentang itu, hadis Nabi bicara tentang itu. Tapi bagaimana prakteknya? Bukalah lembaran-lembaran sirah Nabi, di sana akan disebutkan sampai praktek bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam dua wahyu yang mulia itu. Kalau kita sedang membahas tentang masalah yang cukup sensitif hari ini dibahas umpamanya, yaitu contohnya tentang bagaimana hukum bekerja sama dengan orang-orang kafir, masuk dalam sistem mereka. Hari ini kita, dua kubu yang tidak sedang bersatu dalam pendapatnya, dua kubu yang berselisih pendapat dalam hal ini, dua-duanya menggunakan ayat, dua-duanya menggunakan hadis Nabi. Tapi yang masalah besar di kita adalah kita belum membuka lembar-lembar praktek nubuah. Bagaimana Nabi mempraktekannya? Karena tidak mungkin praktek Nabi berbeda dengan panduan Al-Quran dan hadis beliau sendiri. Lihatlah sepanjang kehidupan beliau bagaimana beliau berinteraksi dengan orang kafir. Disitulah kemudian kita akan mendapatkan panduan yang lengkap dan seutuhnya yang menjadi terjemahan dari Al-Quran dan Sunnah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sejarah ini adalah merupakan praktek dari Quran dan Sunnah, dan sejarah ini merupakan panduan untuk kebangkitan. Muhammad Al-Fatih, nama besar yang sudah sangat akrab di telinga kita. Di dalam upaya beliau untuk menggedor benteng Konstantinopel yang sangat legendaris, yang sudah 11 kali uji coba muslimin dan gagal. Salah satu peristiwa yang membangkitkan semangat yang luar biasa dan tidak pernah padam adalah apa yang dialaminya di suatu hari, disebutkan bersama gurunya Aqsh Syamsuddin, ketika mereka ternyata menemukan makam sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari di dekat benteng Konstantinopel. Ini luar biasa. Muhammad Al-Fatih menemukan makam sahabat mulia Abu Ayyub, bangkit, membuka benteng Konstantinopel yang telah dijanjikan Nabi 8 abad sebelumnya. Di kita berserakan kuburan orang-orang besar, tapi tidak membuat kita bergerak, malah terkadang menjadi sumber kemusyrikan. Mesti ada yang salah, karena kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, mengapa ada di situ? Beliau sahabat asli Madinah, rumah beliau dululah yang dipakai oleh Nabi, di lantai 2-nya dipakai oleh Nabi untuk menginap sampai rumah Nabi jadi, ketika Nabi baru masuk hijrah ke kota itu. Sekarang mengapa makamnya di Istanbul? Sebuah getar kuat tentang sejarah, karena semua tahu bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang menjadi saksi
upaya sejak awal generasi sahabat untuk membuktikan kalimat Rasul tentang pasti akan dibukanya benteng Konstantinopel. Itu yang membangkitkan. Yang menjadi masalah di kita adalah kita tidak tahu sejarah kuburan yang ada di depan kita itu, sehingga tidak membangkitkan apa-apa. Tidak pernah utuh informasi tentang sejarah itu, sehingga kita tidak tahu mengapa orang besar ini ada di sini, apa yang pernah dilakukannya untuk negeri ini, apa yang pernah diupayakannya untuk menjadikan negeri ini bangsa besar, memiliki peran-peran luar biasa di dunia Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melihat masa lalu kita, untuk masa depan kita.